Masa ini merupakan masa yang baru untuk kita. Ya, work from home dan study from home sudah menjadi kebiasaan kita. Bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Para siswa tidak lagi datang ke sekolah. Para pekerja tidak lagi datang ke tempat kerja. Ini yang kita sebut dengan new normal kita sekarang pada masa social distancing ini, karena kita diwajibkan untuk melakukan social distancing. Tentu saja kebiasaan yang baru akan membawa tantangan yang baru. Tantangan yang mungkin untuk sebagian orang mudah untuk beradaptasi, dan sebagian orang lainnya akan kesulitan untuk beradaptasi. Karena bagaimana tidak, mereka yang melakukan kebiasaan dari dulu sama, sekarang harus mencoba kebiasaan yang baru. Kebiasaan di mana orang-orang bertemu dengan orang lain sekarang hanya bisa bertemu secara online, virtual, melalui berbagai aplikasi yang ada. Orang sudah tidak lagi peduli dengan penampilan mereka karena mereka sudah tidak lagi bisa bertemu dengan orang lain secara langsung. Laptop dan handphone sudah menjadi sahabat baik kita sekarang. Bagaimana tidak? Setiap hari kita habiskan bersama laptop dan handphone. Tidak lagi bersama teman-teman kita, tidak lagi bersama sahabat-sahabat kita, dan tidak lagi bersama rekan kerja kita. Dan cara kerja maupun belajar mungkin cukup menjadi hambatan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang bisa beradaptasi dengan mudah. Untuk yang mudah beradaptasi, mereka akan dengan mudah membereskan segala pekerjaan mereka. Mereka akan dengan mudah untuk belajar secara virtual. Namun, bagaimana yang tidak? Akan menjadi hambatan yang sangat besar. Dan seringkali lingkungan juga mempengaruhi, karena kita sering di rumah, otomatis beberapa dari kita akan menjadi malas. Ya, kita melakukan pekerjaan, kita belajar itu biasanya di kamar, di ruang nyaman kita, dan akan sangat mempengaruhi karena lingkungan kita berubah 180 derajat, di mana sekolah bertemu dengan teman-teman, belajar bersama-sama, sekarang kita sendiri. Di mana bekerja bertemu dengan teman kerja, sekarang sendiri. Banyak orang yang kehilangan motivasi mereka untuk bekerja, untuk belajar, dan bahkan kehilangan tujuan hidup mereka karena mereka susah untuk beradaptasi. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang sekarang sulit untuk dikendalikan. Akhirnya banyak orang yang stres, depresi, mengalami mental health, dan mungkin beberapa ada yang menyerah untuk hidup. Dan banyak dari kita juga yang bingung bagaimana caranya bisa melawan semuanya dan kembali menjadi kita yang produktif. Produktif. Produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memberikan atau mendatangkan manfaat yang menguntungkan. Dan cara pertama yang bisa kamu lakukan untuk menjadi tetap produktif namun jauh dari kata stres atau depresi adalah dengan cara kamu bisa berusaha untuk memisahkan tempat belajar atau bekerjamu dengan tempat istirahatmu. Karena seringkali tempat istirahat lebih menggoda dibandingkan tempat belajar atau bekerja. Dan akhirnya hari-harimu hanya dipenuhi istirahat yang berlebih. Lalu, kamu juga harus belajar untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan cara mengenali kapasitas dirimu sendiri. Kamu harus tahu kapan waktunya untuk bekerja dan kapan waktunya untuk bersantai. Keduanya harus seimbang. Jangan lupa untuk menjalani hal-hal kesukaanmu. Jangan lupa juga untuk melakukan hobi dan passionmu. Kenali diri kamu dan lakukan apa yang kamu suka.
Dan pastikan hal-hal tersebut membuat pikiranmu tenang dan merasa rileks, karena kegiatan yang kamu lakukan dengan enjoy memiliki dampak baik untuk kesehatan, baik untuk tubuh dan jiwa kamu loh. Untuk membuat harimu menjadi tetap produktif, kamu juga bisa mencoba memperbanyak asupan positif ke dalam dirimu, ke dalam hati dan pikiranmu. Karena kesehatan mental kamu dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat, dengar, dan percaya yang tertanam dalam hati dan pikiranmu. Jadi, pastikan kamu menanam hal yang positif ya. Dan hal yang tidak kalah penting namun sering dilupakan adalah bersyukur. Bersyukur adalah satu kata yang sangat sederhana, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hidup kamu. Kamu harus belajar menghargai setiap pencapaian, setiap pemberian, dan setiap hal yang ada dalam diri kamu dengan cara bersyukur. Selain itu, kamu juga harus tetap menjaga kesehatan fisik tubuhmu dengan cara beristirahat dan olahraga secara teratur. Pastikan kalau kamu tetap memiliki gaya hidup yang sehat, karena hidup sehat juga adalah salah satu aspek yang bisa membuat hidupmu semakin produktif. Dan gaya hidup sehat bisa dimulai dengan meminum kombucha. Rasakan hilangnya penat, rileksnya tubuh, dan tenangnya pikiran serta jiwamu. Dan kembali jalani hari-harimu dengan maksimal. Kombucha, it's yours.